Namaku Huang Cheng Cheng. Tinggi 167 cm. Huang Cheng Cheng, pesanan kita udah sampai. Kamu turun ambil dong. Oke, syukur. Berat 49,99999 kg. Suku, sisiranmu, tentu saja. Suku 57, kaum pekerja. Waktu kecil pengen jadi binatang kecil. Besar akhirnya jadi satu, ini punyamu. Pekerja kantoran 996, dan yang lahir di kota besar beda. Aku cuma bisa kerja keras. Terus menjilat, biar bisa nahan. Kerjaan yang jadi andalan hidup ini. Besok baru gajian, tapi abis gajian, bayar utang. Uangku lagi nol. Hidup ini susah banget. Sayang, aku baru lihat jam bagus, kamu besok. Kawan kecian? Yah, kalau sapi kuda jatuh cinta, saldo kosong melompong. Huang Cheng Cheng, CEO Tian suruh kamu turun. Suruh belain buah and Aaron kerja. Hah? Sekarang? Komponen gaji pekerja zaman now, upah kerja. Ganti rugi mental, upah begadang, upah acting. Sama, UPAHMALU. Oke, aku berangkat sekarang. Cepetan? Oh iya, CEO Tian lagi di mobil. Langsung anterin aja ke dia. Buru-buru, cepetan ya. Santai, dari kecil aku latihan taekwondo, larinya kencung banget. CEO Tian emang jago mainnya. Huang Cheng Cheng kelihatannya bego banget. Lucu deh. Si Tian, buahnya udah dibeliin. Barusan kamu kerja keras banget, CEO Tian. Buah ini buat kamu. Makasih Kak Tian. Si Tian buahnya udah dibeliin. Huang Cheng Cheng. Zihang, kok kamu? Beneran dateng juga. Sisi juga ya? Aku cuma bercanda, ngomong asal, gak nyangka. Dia beneran nyuruh mantanmu anterin. Sisi. CEO Tian lagi di mobil, langsung anterin aja ke dia. Buru-buru, cepetan ya. Sisi sengaja. Ye Zihang, barusan kamu masih kirim mau bilang. Suruh aku kasih kamu jam, baru mau balikan. Kok bisa sama dia? Huang Cheng Cheng, apakah kamu gila? Aku cuma minta kamu beliin jam tangan buat aku. Kamu malah berangan-angan mau balikan sama aku. Lihat on, Kak Tian sebagai APA sama aku. Bukan cuma ngajak aku tinggal di villa besar, malah mau beliin mobil buat aku. Kalau aku gak sama Kak Tian, masa iya? Harus sama kamu, budak kerjaan seperti ini, sama-sama hidup susah? Cepat balik lembur sana kamu. Kamu. Tunggu, lain kali jangan bawa jeruk lagi, aku gak suka makan. Dadah. Ye Zihang, kamu bajingan. Kenapa? Kenapa kamu perlakukan aku seperti ini? Cuma karena aku gak punya uang? Aku harus dipermainkan kayak binatang gitu? Tapi kalau aku gak lakukan ini, aku bahkan gak bisa bayar sewa kontrakan. Bahkan gak bisa makan. Kenapa nasib orang seperti aku seburuk ini sih? Pengguna terhormat yang terlibat kolaborasi, hari ini adalah hari ulang tahun Anda. Selamat ulang tahun untuk Anda. Orang seperti aku, memang tidak seharusnya dilahirkan ke dunia ini. Mana ada yang namanya selamat ulang tahun. Buahnya manis, besok gaji kamu aku tambah 200. Sebagai bonus. Bajingan. Cuma karena punya uang lantas hebat? Rekening Anda telah menerima transfer 10 juta. Apa yang terjadi ini? Rekening Anda telah menerima transfer 10 juta. Apa yang terjadi ini? Bank Huadong mengucapkan selamat ulang tahun untuk Anda. Semua bank besar di Kota Long mengucapkan selamat ulang tahun untuk Nona Huang Cheng Cheng. Apa yang terjadi ini? Apa aku terlalu sedih sampai masuk ke alam mimpi ya? Apa yang terjadi ini? Ini berapa jumlahnya? 1, 10.
ratus, ribu, puluh ribu, ratus ribu, 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Kartu kamu ada batas maksimal transfer, jadi harus transfer satu persatu, jumlah totalnya 1 miliar. Kamu cek sendiri, ada kurang gak? Kak, mobil mewah ini sama semua bodyguard ini. Apa yang terjadi? Bukannya kamu sama orang tua kerja di luar negeri ya? Ini halusinasi, pasti halusinasi. Awalnya, ayah kita mau ngasih kamu latihan lagi selama 2,5 tahun. Tapi kakak aku sungguh tega lihat kamu menderita, jadi Datang langsung ngungkapin semuanya. Ngungkapin. Sebenarnya, ayah kita adalah orang terkaya di dunia. Apa? begini ceritanya, di wilayah kepala suku Afrika itu. 80% tambang emas dan minyak, semuanya milik keluarga kita. Jangan terjat. Ini kartu hitam emas keluarga Huang, simpan baik-baik. Ini dia kartu hitam emas yang legendaris itu. Aku masih ada urusan. Kamu harus jaga diri dengan baik. Oke. Cheng Cheng, ingat. Keluarga kita cuma punya banyak uang, yang lain nggak. Aku kaya sekarang. Aduh, sakit banget. Apa aku nggak benar-benar bermimpi? Huang Chengcheng. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok. Aku sekarang merasa sangat baik. Syukurlah kamu nggak apa-apa. Mungkin lebih baik aku sendiri yang ambil pesanan luar itu. Ya sudah, pergi aja. Panaskan airnya, nanti mau diminum pas rapat. Kamu diam aja ngapain? Aku udah haus banget. Cepat pergi, bodoh. Ayo, departemen kita, siap rapat. Ayo, laporkan kerjaan minggu lalu. Huang Chengcheng, kamu gila ya? Nggak, aku sekarang sadar banget. Sadar? Kamu introspeksi diri dengan baik. Introspeksi apa? Introspeksi apakah aku terlalu baik sama kamu? Atau introspeksi apakah aku terlalu berbunga? Atau introspeksi air dingin dulu kamu guyurkan aku. Belum aku rebus dan guyurkan balik ke kamu. Huang Chengcheng, kamu datang sini. Aduh, aku panggil, kamu nggak dengar? Kenapa kamu telat pagi ini? Aku kasih tahu, tunjangan kehadiranmu bulan ini hilang. Bonus juga hilang. Lempar aku? Sekarang berani lempar aku pakai botol kecil, ya? Kayaknya kamu nggak mau kerja lagi. Kalau nggak mau, langsung pergi dari sini. Diam mulutmu. Kak Cheng, harusnya dari dulu kamu kayak gini. Gaji kita cuma 3.000 sebulan. Dipotong sana, dipotong sini, kamu cuma kepala har. Kekuasaan sebesar biji wijen, sok jadi orang penting. Coba katakan sekali lagi. Kalau kamu nggak dengar, aku bisa ukir di batu nisanmu. Kamu. Saya Len. Kamu seenaknya potong gaji orang, memang sialan banget. Huang Chengcheng, waktu kerja kamu ngapain lari-lari? Lari-lari masih lebih baik daripada tidur-tiduran. Enak, benar-benar enak, seperti dipukul pakai tongkat. Menusuk banyak harta jadi sate manisan. Halo 11 Ran, ada apa? Harus ada urusan baru boleh cari kamu? Hari ini ulang tahunku, kamu lupa? Ingat, malam ini makan di Hotel Gansun. 11 Ran, malam ini mau hadiah apa? Aku mau pesawat, kamu beliin nggak? Bercanda, asal kamu bisa datang aja.
Kenapa pesawat? Aku ngerti. Dari kecil sampai besar, cuma 11 ran satu-satunya temanku. Si anak orang kaya yang terkurung dalam sangkar emas. Paling mendambakan kebebasan. Kalau gitu, aku kasih dia sepasang sayap baja. Biar dia bisa kabur ke tempat jauh kapan saja. Zia Heng ya. Kalau kamu sama Huang Chengcheng, seumur hidup nggak bakal punya kesempatan nyetir mobil kayak gini. Tentu dong, Kak Tian. Mobil ini kelihatannya bagus banget. Nah, mau coba nggak? Nanya lagi, tentu mau dong. Sial banget, Meneer Wang. Mobil termahal di sini berapa? Maaf Bu, ini tidak pakai dengan sesi tertinggi di kota ini. Mobil termurahnya aja. Mulai dari 300 juta. 300 juta? Itu memang murah. Kayaknya mobil di sini nggak bakal mahal-mahal amat. Hari ini ada teman ulang tahun 22 tahun. Ada mobil ratusan juta nggak? Ibu yang terhormat, termahal kami 2 miliar. Silakan lihat. Cepet banget ganti muka. Saya nggak belajar operasi cuan. Oke, lihat yang termahal itu. Omong-omong, aku Marga Huang. Sayap. Ibu Huang yang terhormat, silahkan masuk. Huang Chengcheng. Si nyebelin ini kok nggak hilang-hilang, sampai ke sini masih ngejar. Ayo, kita lihat. Wah, ini bukan si Xiao Huang yang aku pecat? Kenapa mau melamar jadi cuci mobil di sini? Kalau mau kerja di sini, melihat wajah Zihang, aku bisa bantu kasih tahu. Meneer sini temanku. Simpan deh kebaikan palsumu. Aku kesini beli mobil. Beli mobil? Apa aku dengar salah? Kau mengikutiku saja, tapi masih berbohong mau beli mobil? Lihat dong logo mobil di sini, mana yang sanggup kamu dapatkan? Tuan, mobil yang tadi kamu lihat harganya $35.000. $35.000, dengar itu? Bisakah kamu keluarin uangnya? Ayo Zihang, aku bawa kamu coba mobilnya. Orang-orang tertentu tuh, cuma bisa lihat doang dapat kesenangan mata. Nyonya Huang, apakah Anda sekarang mau mencoba mobilnya? Oke, ayo pergi. Suka gak? Bahkan joknya aja kulit asli loh. Untung aku putus sama Huang Chengcheng. Kalau enggak, seumur hidup juga gak bisa nikmatin barang secanggih ini. Kak Tian, kamu baik banget sama aku. Kak Tian, ini mobil apa? Ini loh barang andalan toko ini, mana ada orang sanggup membelinya. Huang Chengcheng. APA? Ini, gak mungkin lah. Huang Chengcheng. Siapa yang izinin kamu sentuh mobil ini? Kalau rusak bisa ganti kamu? Meneer Wang, mobil ini harganya $2 juta kan? Betul Nyonya Huang. Ini kontrak pembelian mobil, Anda tinggal. Cuma tanda tangan di sini saja selesai. Meneer Wang kamu gila ya? Maksudmu dia mau beli mobil ini? Dia cuma cewek yang baru aku pecat doang loh. Kamu kira dia bisa keluarin $2 juta? APA. Kamu jangan sampai percaya beneran dia sanggup beli mobil ini kan? $35.000 emang murah banget. Ternyata mobil di sini. Paling mahal juga gak seberapa sih. Hari ini temenku ulang tahun yang ke-22. Ada gak mobil yang harganya lebih dari $1 juta? Aku percaya kok, Meneer Wang kamu pasti ditipu dia. Aku sama dia sudah beberapa tahun bersama. Oke, dia aku mau balik kerja dong. Waktu ulang tahun, dia bikin acara sama orang, baru bisa ngumpulin uangnya. Gak nyangka, pengorbanan tulus aku dulu buat kamu. Ternyata di hatiku kamu anggap seburuk itu. Baiklah. Baiklah. Meneer Wang, gesek kartu aja. Kartu dia ini kan dibuat waktu baru masuk kerja. Batasnya cuma 5.000 sehari. Kamu gesek setahun juga. Gak bakal cukup ngumpulin uangnya kan? Gesek pakai kartu ini. Ini apa? Kartu kehormatan tertinggi? Itu apa?
Apa itu kartu kehormatan tertinggi? Ini kartu paling eksklusif dari Bank Southeast. Teman-teman bos perusahaan terbuka saya saja tidak bisa mendapatkannya. Huang Qingcheng, aku tahu kamu sedih karena aku putus denganmu. Tapi kamu tidak perlu pakai kartu palsu untuk pamer di sini. Transaksi berhasil, pembayaran 2 juta yuan selesai. Bagaimana mungkin? Nona Huang, kartu Anda. Huang Qingcheng. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Tidak mungkin. Dari mana kamu dapat kartu ini? Ada hubungannya apa dengan kalian? Oh iya. Tolong bungkus kunci mobil saya, mau saya berikan ke orang. Siap, Nona Huang. Cheng Cheng, Ada apa? kok kamu bisa sekaya ini? Kamu cari sugar daddy ya? Terus, mobil yang kamu beli ini, mau kamu berikan ke orang? Teman ulang tahun, awalnya dia mau pesawat. Kan pesawat susah belinya, beli mobil dulu, kasih aja. Pesawat, dia habiskan 2 juta. Buat hadiah ulang tahun teman? Kalau aku tidak putus dengannya, semua ini pasti jadi milikku. Cheng Cheng, Hei, Zihang, mau kemana? ah Kak Tian, cuma penasaran aja. Kok Huang Qingcheng tiba-tiba jadi sekaya ini? Anak buahku yang cuma kuli, berani menghinaku. Nona Huang, mobil ini mau langsung dibawa? Tolong antar saja, alamatnya sudah aku kirim. Tinggal taruh di depan pintu. Siap, hati-hati di jalan, Nona Huang. Ceng Ceng, kalau kamu tahu aku kasih tas ini ke kamu, pasti senang sampai muter-muter. Heran. Mobil sport keren, lihat. Memang keren? Ya ampun. Kamu lihat Ceng Ceng tidak? Tidak. Tas ini, jangan-jangan mau kamu kasih ke dia? Aku lihat dia suka tas ini lama, beli khusus buat dia. Gu 11 ran, otakmu gak bermasalah kan? Ini tas model terbaru, harganya puluhan ribu. Dia siapin hadiah buat kamu gak? Gak penting, yang penting dia datang. Walaupun Saipan, Peling Kuma Barong Murhan Ratusan Perak. Apakah ini dia merugikan? Bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu? Bukankah hadiah itu hanya ungkapan perhatian? Kamu ini, memang anak orang kaya yang tolol. Jinan, kenapa kamu malah menambahkan kontak pemilik mobil sebagai teman? Kamu tidak mengerti, wanita kaya dan cantik seperti ini. Pasti harus cepat bertindak duluan kan? Ah, Sayang sekali tidak bertemu dengan pemilik mobilnya. Kelihatannya dia dikendarai oleh bawahannya, akhirnya aku berhasil. Dapatkan kontaknya, permintaan pertemananku diterima. 11 ran. Ceng Ceng. Ayo duduk di sini. Huang Chengcheng, kamu masih berani datang ke sini? Kupikir setelah mengalami hal seperti itu, kamu tidak akan berani muncul lagi. Hal apa? Kamu tidak tahu? Huang Chengcheng ini loh, kemarin dia melihat langsung bos wanitanya berselingkuh dengan mantan pacarnya di dalam mobil. Hal ini sudah tersebar di seluruh kantor. Huang Qingcheng, dari SMA kamu sudah begitu bodoh. Tidak disangka sampai sekarang kamu masih bodoh. Jadi dia sudah bodoh dari dulu ya? Berhenti tertawa. Ini jelas salah bos wanita itu. Ceng Ceng, kalau pacar seperti itu putus saja tidak apa-apa, tidak perlu disesali sama sekali. Home, tidak usah disesali. Duduk saja, tidak apa-apa. Tapi orang yang berbuat salah, pasti harus membayar harganya. Wah, membayar harga? Siapa yang tidak tahu kamu kan? Siapa tahu beberapa hari lagi, kamu akan kembali cari Ye Zihang untuk balikan lagi. Sisi, kata-katamu terlalu banyak sih. Kamu bilang siapa yang terlalu banyak bicara? Sudah. Hari ini adalah ulang tahunku dan Ceng Ceng. Ayo kita bersulang. Ya, ayo. Selamat ulang tahun untuk Champion Kita Tuanku. Selamat ulang tahun. Ini selamat ulang tahun untukku dan Ceng Ceng loh. Oke. Ayo. Oh ya Gu Xiao, ini hadiah ulang tahun yang kusiapkan untukmu. Terima kasih. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ayo 11 ran, ini hadiahku, selamat ulang tahun untukmu. Terima kasih. Oh, maaf Huang Qingcheng, lupa siapkan untukmu. Wah, aku juga lupa. Siapa suruh ulang tahunmu bareng Gu Xiao? Sama harinya. Bisa rayakan bareng Gu Xiao itu. Keberuntunganmu. Kami ini teman lama. Siapa yang bikin orang penteng? Dia biasanya. Pengen makan bareng kita aja belum tentu ada kesempatan. Ayah Huang Qingcheng, adieu. Kami semua udah siapin kado, punyamu mana? Ya nih, kadomu mana? Oh,
Jangan terlalu lemura, malu piat di kaluran. Dibanding kado aku punya kalian. Memang agak murah sih. Ceng-ceng. Ini kado ulang tahun dariku buat kamu. Tas Chanel model terbaru. 11 Ran makasih kadonya. Udah tahu kamu bakal suka. Ayo kita makan. Huang Qingqing, 11 Ran ngasih kado semahal itu. Kamu nggak beneran nggak siapin apa-apa kan? Tentu aja siap. Ini kado dari aku buat Gu 11 Ran. Apa ini? Korek API. Huang Chengcheng. Koreknya habis gas ya? Kok nggak nyala? Tapi bentuknya lumayan bagus. Beli di lapak mana? Nggak murah ya? Ini bukan korek api. 11 Ran, ini mobil yang aku kasih buat kamu. Huang Qingqing, kamu tahu ini kunci mobil apa? Nggak tahu. Ini Bentley, lagi edisi terbatas koleksi pula. Minimal ratusan juta. Kamu punya uang segitu? Terus, Jadi orang sebodoh apapun, nggak akan sampai. Pakai kunci mobil ini buat pamer. Soalnya di kota ini, pemilik mobil ini bisa dihitung jari. aku nggak pamer. Ini beneran ku beli. Huang Qingqing, nggak malu kamu? Kalau ini asli, aku makan meja ini. Udah. Meski cuma model, aku rasa cukup bagus kok. Ceng-ceng kadonya aku suka banget. Makasih. 11 Ran, teman-teman lama ini. Kayaknya aku nggak disambut ya. Kebetulan hadiahnya udah sampai. Aku masih ada urusan, jadi duluannya. Ceng-ceng. Gu 11 Ran sekarang ketahuan bohongnya. Dia malu banget, ngapain kamu kejar-kejaran dia? Emang beneran palsu ini? Hop and Cat. Di depan ada mobil Bingley, kalau kamu emang percaya dia. Kamu bisa langsung keluar cek. Ini beneran apa palsu sih? Ayo. Wah. Ini mobil mewah kelas ratusan juta ya? Keren banget. APA? Ini beneran Huang Chengcheng yang kasih? Udah selesai, jangan coba. Mobil ini mustahil dari Huang Chengcheng. Ini mobil mewah kelas ratusan juta. Huang Chengcheng kerja 100 tahun pun. Gak bakal bisa nabung sebanyak ini. Jadi ayo, pulang aja. Berdiri. Kamu yang kugomongin, berdiri yang benar. Kamu Huang Qingqing ya? Iya, aku. Wah, Nona Huang. Hello Nona Huang. Diam aja ngapain? Cepat sapa. Hello Nona Huang. Ini. Nona Huang. Saya Tian Kanji. Manajer jalan komersial ini. Kebetulan hari ini kontrak sewa habis masa berlakunya. Kakakmu suruh saya tanda tangan kontrak ini sama kamu. Jalan komersial ini punya kakakmu juga. Tentu dong. Hotel Kiansun itu juga punya kakakmu. Halo. Cheng, udah ketemu Tian Kunjie kan? Aku lagi sibuk nih, urusan kecil kayak jalan komersial. Aku gak usah turun tangan, udah ku beritahu dia. Kamu tanda tangan aja sama. Oh oke, ngerti. Di mana mau tanda tangan? Aduh. Maaf, kontraknya masih dicetak nih. Gini, aku ambil dulu, kamu tunggu sebentar ya. Berdiri. Nona masih ada apa lagi? Mobilku parkir di depan, aku tunggu di bawah ya. Oke, baiklah, bagus sekali. Tas yang diberikan 11 Ran untukku ketinggalan. Ceng-ceng, kamu sudah kembali. Huang Qingqing, tadi kan masih terlihat sangat berani. Kenapa harus repot-repot kembali lagi hanya untuk mengambil tas? Nggak sengaja kembali, sebenarnya aku ada urusan bisnis yang harus dibicarakan di sini. Cuma sekalian ambil tas. Cuma ambil tas ya? Ngapain sih pura-pura gitu? Aku tidak pura-pura, memang benar aku kembali untuk ambil tas ini. Karena ini adalah hadiah dari salah satu. Harganya tidak ternilai di hatiku. Benar kan? Ternyata cuma mau ambil tas ini. Berikan tas itu padaku. Kenapa harus kuberikan padamu? Kamu memberikan kunci mobil palsu ke Gu 11 Ran. Pantas dapat menerima hadiah semahal ini? Siapa bilang kuncinya palsu? Mobilnya sekarang diparkir di depan pintu loh. Kalau kalian tidak percaya, bisa cek sendiri ke sana. Huang Chengcheng, kamu bilang mobil mewah di depan itu punyamu? Apakah kamu tidak bisa mengerti perkataan orang biasa?
Kamu terlalu banyak pura-pura ya, Huang Cheng Cheng. Kita baru saja kembali dari depan pintu loh. Gu 11 Ran masih tidak mau menyerah, sudah menekan kunci mobilnya. Mobil itu sama sekali tidak ada reaksi. Itu mungkin karena jaraknya terlalu jauh dari mobil. Cheng Cheng, jangan bicara lagi. Apa yang terjadi denganmu hari ini? Kamu tidak perlu berdebat dengan mereka. Mobil itu benar-benar aku berikan untukmu. Mobil seharga beberapa juta diberikan untukku? Iya, Cheng Cheng, kamu sangat lucu. apa yang harus kulakukan agar kamu percaya padaku? Kalau memang benar, apa yang akan kamu lakukan? Kalau memang benar. Aku Gu 11 Ran, seluruh badanku akan menjadi milikmu. Baiklah, karena teman-teman begitu tertarik dengan mobilku. Ayo kita pergi ke depan pintu untuk melihatnya bersama. Aku benar-benar ingin melihat. Sampai kapan kamu mau terus pura-pura? Lihat, ini mobilnya. 11 Ran, coba tekan lagi kuncinya. 11 rantekan saja, karena kan ada orang yang ingin dipermalukan. Tentu saja kita harus menuruti keinginannya. Shiran, sekianlah sebelum Ada orang lain datang. Nanti kalau pemilik mobilnya balik dan melihat kita banyak orang berkerumun di dekat mobilnya, aku tidak mau malu seperti itu. Ya benar, tekan saja. Cheng Cheng, katakan yang sebenarnya padaku. Mobil ini benar-benar akan berikan untukku? Tentu saja. Aku paham maksudmu, aku terima. Aku percaya kamu. Nanti pasti benar-benar akan belikan aku mobil. Itu. Aku masih ada urusan, hari ini tidak pijat dulu. Bukan. Kamu ngapain sih, 11 Ran? Jinan, hari ini kan ulang tahunku. Ayo kita pulang dulu. Oke, kalau kamu sudah bilang begitu, hari ini aku lepaskan kamu. Kamu. Masa sih? Lampu mobilnya sudah menyala. Cheng Cheng, ini. 11 Ran, aku sudah bilang dari dulu. Ini hadiahku untukmu. Mau coba naik? Ternyata benar. Masa sih? Wang Cheng Cheng saya pikir dengan Jiu. Bisa-bisanya ngasih mobil ratusan juta. Oh iya, aku punya nomor pemiliknya. Sekarang aku telepon. Segera ketahuan bohongnya kamu. Tuan Ci, kalau lain kali mau foto sama mobilku, bicara yang sopan sama aku. Aku nggak suka laki-laki yang nggak sopan. Ini beneran mobilmu? Secara teknis, sudah milik 11 Ran. Jangan bercanda, mobil semahal ini, mana dapat uang sebanyak itu? Sebenarnya aku anak orang kaya. Cuma dulu dididik hemat sama keluarga. Anak orang kaya dididik hemat. Iya, Anggap aku bodoh ya? Jangan bercanda. Tenang dulu. Pertama, pastikan ini bukan mobil Huang Cheng Cheng. Lalu, siapa di antara kita yang mampu punya mobil ini? pertama, singkirkan jawaban yang benar, gitu. Jangan-jangan bos jalan keuangan, Tian Kunjia. Huang Cheng Cheng, kamu pernah ketemu Tian Kunjia? Iya, kenapa? Oh gitu rupanya. Mobil ini punya Tian Kunjia. Jangan-jangan kamu punya hubungan khusus sama dia? Nggak mungkin, dia begitu. Siapa yang mau? Astaga. Otak kalian rusak sampai seberapa parah? Sampai bisa mikir cerita kayak gini. Shiran, Sipat Kelluer. Ada apa? Masalah besar, mobil ini. Punya bos jalan keuangan, Tian Kunjia. Kalau dia tahu kita sentuh mobilnya, kita tamat. Lupa kasih tahu, Hotel Tiansun dan seluruh kawasan komersial ini. Semua punyaku. Tian Kunjia cuma bantu ngurus. Diam lo. Mau mati jangan ajak-ajak kita. Ayo kita pergi. Aku pernah dengar cerita tentang Tian Kunjia. Cara dia main itu kejam banget. Cepetan, nggak sempat lagi. Wahai kalian semua, Mau kemana? Pak Tian, kok Anda datang? Ada APA? Kok bisa? Aku nggak boleh datang? Enggak, bukan maksudku. Seluruh kawasan komersial dan Hotel Tiansun ini kan aset Anda. pasti boleh dong Anda datang. Kurang ajar. Siapa bilang seluruh kawasan komersial dan Hotel Tiansun punyaku? Hah? Semua ini punya orang di sampingku ini. Kita temat. Tian Kunjia kasih dan getari. Huang Cheng Cheng ngomong sembarangan. Ini mau ngasih pelajaran ke kita. Itu, Pak Tian, Anda cari. Huang Cheng Cheng, ya? Iya dong. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wah, bagus. Oh, kita nggak dekat sama dia. Iya bener, nggak kenal dekat. Itu Pak Tian, kita masih ada urusan. Kita duluan ya. Oke, silakan. Tian Kunjia. Ada apa-apa cari aku aja. Gak ada hubungannya sama Cheng. Cari kamu? Iya. 11 Ran, dia nggak boleh cari kamu. Cheng Cheng, aku keluarga Gu. Dia gak berani apa-apa. Kamu pulang dulu. Nggak apa-apa, 11 Ran. Kamu masuk cari Cina mereka aja. Sebentar aku nyusul. Percaya sama aku. Ya udah.
Ada apa-apa telepon aku. Oke. Nona Besar. Kontraknya sudah dicetak. Anda tinggal tanda tangan di sini. Aktingnya bagus. Lagian statusku, dikasih tahu juga nggak ada yang percaya. Untuk sementara, jangan kasih tahu mereka dulu. Sayap, tenang aja. Nanti kalau ada apa-apa di kawasan finansial, telepon aku aja. Baik, simpan kontraknya. Kalau tidak ada hal lain, silakan pergi. Ya, ayo pergi. Silakan. Ceng-ceng, Kamu tidak mencari Cinan dan yang lainnya? meninggalkanmu seorang gadis di sana, aku tidak tenang. Tian Kunjie tidak menyusahkanmu, kan? Tidak. Aku tidak percaya, Ceng-ceng. Sebenarnya apa yang terjadi? Sebenarnya, aku adalah putri orang terkaya di dunia. Di dunia ini. Selama berhubungan dengan uang, tidak ada yang tidak bisa kubeli. Mulai lagi. Aku tahu kamu tidak ingin membuatku khawatir. Tapi kamu tidak perlu berbohong. Lihat, bilang tidak percaya. Ngomong-ngomong, aku ingat baru saja ada yang bilang, kalau mobil di depan pintu itu milikku, dia sendiri adalah milikku. Sekarang aku serahkan diriku sepenuhnya padamu. Ceng-ceng, tutup matamu. Ulurkan tanganmu. Ini. Ini gelang keselamatan yang kuminta di kuil. Nanti, ketika aku tidak di sisimu, biarlah ini yang menemanimu. Baik, aku mengerti. Ceng-ceng, Cina dan yang lain sudah sampai di KTP. Ayo kita ikut ke sana, ramai-ramai. Baik, hari ini ulang tahun kita berdua. Ramai-ramai juga tidak apa-apa. Sekalian lihat, jalan keuangan ini. Bagaimana pengelolaan Tian Kunjie? Heran. Ceng-ceng, pelan-pelan. Kenapa dia ikut denganmu? Tian Kuenjia tidak menyusukannya? Tidak, Wang Ching-ching, kamu menyebalkan. Kamu malah mengikuti sampai ke sini? Sampai kapan kamu akan terus menggangguku? Sisi, kamu sengaja memanggil mereka semua ke sini. Sengaja membuat jijikku, ya? Apa yang kamu katakan? KTV ini adalah usaha keluarga Tian. Tianzong ada di sini, sangat wajar, kan? Justru kamu berani muncul di sini, tidak pantas, kan? Ceng-ceng adalah temanku. Kapan giliranmu di sini? Ikut campur? Sudah. Hari ini ulang tahun yang Master Gu. Ayo, aku bersulang untukmu. Gue gak minum yang kamu sodorkan. 11 Ran, jangan bilang gitu. Tian Miao ada bakinya. Dia itu adik kandung Tian Kunjia. Apa? Dia adik kandung Tian Kunjie? Kejadian di hotel tadi, Pak Tian udah tahu. Dia janji bakal minta ampun buat abangnya. Cuma bakal cari masalah sama Huang Cheng-cheng doang. Gue heran kok lo ada duit beli mobil. Ternyata lo kerja buat abang gue. Kira-kira gimana ya, kalau abang gue tahu? Lo pakai duit sama mobil dia buat gaya. Lo mungkin nggak tahu bakal mati gimana. Gue juga penasaran, kalau abang lo tahu. Lo ngomong ke gue kayak gini, lo bakal mati gimana? Lo, Huang Cheng-cheng, udah deh, jangan pura-pura lagi. Sekarang lo cuma bikin gue malu aja. Apa? Dulu lo miskin sih, tapi setidaknya lo itu anjing peliharaan yang setia dan jujur. Lihat lo sekarang jadi apa, selain ngomong-omong kosong. Apalagi yang lo bisa? Jangan-jangan lo pikir lo itu menarik banget? Udah. Ceng-ceng itu teman gue. Gue gak bakal biarin lo menghina dia. Lo siapa sih? udah. Kan udah bilang jangan bahas ini. Kok malah dibahas lagi? Pak Gu, hari ini kan ulang tahun lo. Maaf ya ganggu suasana. Gini aja. Gue minum buat lo, anggap aja minta maaf. Jangan minum. Maaf Pak Tian, maksud baiknya saya terima. Tapi minumannya saya nggak bisa. Huang Cheng-cheng. Gue lagi nyulamin Pak Gu. Lo sok ngatur-ngatur nggak cocok deh. Tian Miao, lo mau main sama? Lagi guru di sekitar lo, silakan. Tapi jangan, sasarin temen gue. Kalau enggak, gue bakal bikin lagi dengan cara yang buruk. Lo, Huang Cheng-cheng. Lo ngomong ke Pak Tian gimana sih? Oh lo, siapa suruh lo buat ona di sini? Maaf Pak Tian. Cuma gue rasa Huang Cheng-cheng keterlaluan banget. Saya apa? Berani-beraninya buat onar di tempat gue. Tian Miao, bagaimana? Kamu mau merusak acara Jiefeng ini? Jifeng,
Cuma salah paham, anak buah saya tidak tahu aturan. Tolong jangan bilang ke kakak saya. Ji Feng. Barusan saya terlalu emosi. Ini, saya hormat Anda dengan minum. Kamu siapa? Kamu pantas minum dengan saya? Kamu tahu ini tempat apa? Sore ini Bos Tian baru saja mengeluarkan perintah di seluruh Financial Street mulai malam ini. Ketat menangani masalah keamanan dan ketertiban. Kamu sengaja cari masalah di saat genting ini, ya? Iya kan? Maaf, Jie Feng, Presiden Tian. Bantu saya bicara, Presiden Tian. Diam kamu. Jie Feng, masalah ini, jangan sampai kakak saya tahu. Pega ini, Casey saya muka, saya Casey Anda Ongpao. 500.000, bagaimana? 500.000? Baik, saya pertimbangkan. Anda pertimbangkan. Hari-hari jalan. Pelan-pelan. 500.000. Presiden Tian, ini semua karena kamu. Ini bukan salah saya sendiri. Saya kasih tahu, 500.000 ini kalian cari jalan sendiri. Saya akan temui Jie Feng lagi. Wah, 500.000? Banyak sekali. Kita gimana? Gimana? Huang Chengcheng. Salah kamu. Kalau bukan karena kamu bikin marah Presiden Tian. Sisi yang baik-baik, mana mungkin dipukul? Masalah ini semua berawal dari kamu. Jadi, uang ini seharusnya kamu yang bayar. Betul. Saya rasa memang harus Wang Chengcheng yang bayar. Bukannya kalian semua orang penting? Kok 500.000 saja tidak sanggup? Ceng-ceng, jangan hiraukan mereka. Uang ini saya yang bayar. Tidak usah. Saya keluar dulu telepon. Halo, Tian Kunjia, saya ada masalah. Kamu urusin. Selain itu, saya tidak mau lihat orang bernama Tian Miao lagi pamer di depan saya. Ya, baik. Saya mengerti. Saya paham. Baik. Oak, adik saya, ada masalah apa? Presiden Huang, ada anak orang kaya kurang ajar. Menyinggung Nona Huang. Itu, dia. Bilang, tidak mau lihat dia lagi. Terlalu lembut hati. Langsung bikin mereka bangkrut dan likuidasi saja. Ini. Ada APA? Ada kesulitan? Pak Huang, ini orang yang tak tahu diri, si putri mahkota. Dia adikku. Oh, begitu rupanya. Melahirkan keturunan bodoh seperti ini, keluarga Tian juga tak bisa lepas dari tanggung jawab. Besok aku akan kirim orang untuk langsung ambil alih bisnis keluarga Tian. Pak Huang ini. Masih bengong apa? Pergi sana. Baik, aku pergi. 11 Ran, sekarang gimana? Aku juga nggak tahu. Ceng-ceng baru saja keluar telepon. Mungkin dia ada akal. Aduh, omong kosong itu juga kau percaya? Dia pasti kabur mengambil kesempatan ini. Jinan, kok bisa kau bilang begitu? Lagi pula kita dan Ceng-ceng sudah kenal sejak SMA. Justru karena itu, seberapa kemampuannya, kita sama-sama tahu. Wah, Pak Gu. Pak Gu, maaf sekali, tadi itu cuma salah paham. Saya siapkan beberapa piring buah. Waduh, si Jie Feng ganti muka terlalu cepat. Bos Tian kita sebentar lagi akan datang sendiri. Maaf ya, tadi maaf. Nggak apa-apa, pergi saja. Semuanya duduk dong, berdiri ngapain? Cepat duduk. Jie Tian, kau memang hebat. Kau tadi nggak lihat sikap Jie Feng itu. Nggak cuma kirim minuman, malah datang sendiri minta maaf. Soalnya aku orang keluarga Tian, dia pasti harus hormat padaku. Bos Tian memang hebat, kau du impianku. 11 Ran, sudah selesai, tenang saja. Huang Chengcheng, cukup sudah. Kan Jie Tian kita yang selesaikan. Dia yang selesaikan? Kalau gitu, coba telepon Tian Kunjia. Lihat siapa yang sebenarnya selesaikan. Kurang ajar. Kau berani sebut nama kakakku langsung. Gak usah telepon kakak Bos Tian. Dia sebentar lagi datang. Huang Chengcheng, nanti lihat kau gimana. Apa katamu? Kakakku mau datang? Jie Tian lagi senang hari ini, semuanya minum lagi, ayo. Benar-benar berkat Bos Tian, gak nyangka suatu hari bisa minum bareng kakak Bos Tian.
Jangan-jangan kakakku lagi mood bagus, tahu aku di sini. Datang khusus buat jagain aku. Tapi ngomong-ngomong, kakakku kan jabatannya tinggi dan punya kuasa. Bukan sembarang orang bisa duduk satu meja sama dia. Terutama peran-peran kecil kelas rendah tertentu. Lebih baik pergi sendiri, ya? Tuan Tian benar. Iya, cuma gak tahu apakah beberapa orang Punya kesadaran itu. Kalian, Baik, aku pergi. Tapi kalian, jangan nanti minta aku balik lagi. Huang Chengcheng, kamu ini kenapa? Jadi gila? Beneran ngira diri sendiri orang penting. jangan bicara terlalu dini. Cheng Cheng, aku ikut kamu. Gak usah, lagian aku bakal balik dengan cepat. Dadah, cewek ini keterlaluan banget ya sok-sokan. Padahal cuma anjing terlantar. Dia beneran ngira bisa balik dengan jaya. Sudahlah, jangan sebut-sebut lagi pelayan rendahan itu. Oh, hari ini main sepuasnya. Nona Huang. Oh iya. Aku duluan ya, habiskan. Loh? Ini mau lindungi adik kamu ya? Bukan. Oh iya, lihat, ini tiket pesawatku, tiket ke Afrika. Malam ini juga berangkat. Maksudnya apa? Nona Huang, aku mohon padamu. Izinkan aku menghabiskan sisa hidupku dengan tenang di Afrika. Aku mohon padamu. Tunggu sebentar. Ini sebenarnya keadaan apa sih? Maksudmu, kakakku bikin keluarga Tian bangkrut? Aku telepon dulu. Halo, Kak, yang mau aku urus. Cuma Tian Miao sendiri. Ini gak ada hubungannya dengan keluarga Tian. Kamu terlalu lembut hati, gini gimana mau kelola perusahaan nanti? Kak, bukannya kamu bilang padaku, urusan daerah ini mau diserahin ke aku? Kalau gitu jangan repot-repot lagi. Yang Kunje pasti harus aku lindungi. Baik, kalau kamu teguh pendirian, terserah kamu. Nona Huang. Sudahlah, cepat bangun. Nona Huang, mulai hari ini. Kamu adalah langitku. Kalau kamu suruh angin berdiam, aku gak berani bikin hujan. Baik, jangan lupa urusan penting malam ini. Si imut ini, malam ini pasti tega mengkhianati keluarga sendiri. Nona Huang, nanti mau masuk bareng aku? Gak, aku kan baru aja diusir. Wah. Tian Miao, kemari. Kak, kenapa kau datang? Kemari. Ada APA? Siapa yang bikin kau kesal? Aku nggak tahu. Kak Tian, pasti Wang Chengcheng yang bikin Kak Tian marah. Cuma orang bodoh kayak Wang Chengcheng yang berani bikin Kak Tian kesal. Kak, tenang. Aku udah kasih pelajaran buat dia. Lihat nih. Mantan pacarnya Huang Chengcheng. Sekarang jadi punyaku. Masih ketawa-ketawa. Kak, kenapa kau pukul aku? Dengar ya, aku kasih kesempatan lagi. Kamu mikirin baik-baik, siapa yang sebenarnya kau sakiti? Aku. Biar bisa minta maaf langsung ke orangnya. Aku sakiti siapa? Aku minta maaf buat APA. Bodoh banget sih. Jangan-jangan Kak Feng? Bego banget, keluarga Tian kita. Kok bisa punya orang sebego kau? Aku. Kak. Kasih muka dong, please. Kamu mikir baik-baik, siapa yang kau sakiti? Bukan Kak Feng, Teras siapa lagi? Cheng Cheng, Omong kosong. Mana mungkin si sapi itu? Nggak mungkin dia, biar aku mikir lagi. Udah, jangan mikir lagi kau ini. Simpan mikirnya buat hidup selanjutnya. Maksudnya? Beneran dia? Sudah kubilang, kau akan minta aku kembali. Wahahaha, Nona besar Huang. Diam aja ngapain? Cepetan minta maaf ke Nona besar Huang. Aku? Aku minta maaf ke dia?
Dia cuma sapi rendahan. Ngapain aku minta maaf ke dia? Hei, masih berani lancang? Kau nggak tahu ya? Kalau bukan nona besar Huang yang baik hati. Keluarga Tian tidak odar hanker leper. Kau ini. Udah tamat duluan. APA? Sudahlah, kupikir otaknya nggak cukup buat ngerti. Apa yang terjadi di sini? Suruh dia pergi. Aku nggak mau lihat dia lagi. Oh, paham. Siapa yang datang? Ayo, bawa dia pergi. Pergi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kak? Kak. Ini sebenarnya apa sih? Masalah ini agak rumit. Bagaimana kalau? Nanti saya jelaskan lagi. Oke. Oh iya, keluarga saya sudah siapkan mobil. Saya pulang dulu. Oke, saya temani kamu turun. Ayo pergi. Huang Qingqing. Apa yang terjadi? Itu bos dari Financial Street. Ternyata sangat hormat pada Huang Chengcheng. Cheng. Kenapa baru sekarang angkat telepon saya? Chengcheng, kamu masih sakit saya kan? Ye Zihang, kamu gila ya? Kalau sakit, cepat pergi ke rumah sakit. Tunggu dulu. Jangan dulu tutup telepon. Ada hal penting yang mau saya bilang. Katakan cepat kalau ada urusan. Hal ini harus saya sampaikan langsung ke rumahmu. Baiklah, saya tunggu di rumah. Tunggu saya ya. Hihi. Huang Qingqing, saya tahu kamu masih tidak bisa melupakan saya. Ye Zihang, karena kamu mau main akal dengan saya akan temani kamu main-main. Kamu cepat sekali ya. Hehehe, Chengcheng, saya. Ada urusan mau saya bicarakan. Ada urusan. Hihi. Katakan, ada urusan apa sih? Sampai harus ke rumah saya? Cheng, saya datang larut malam begini. Jangan-jangan kamu tidak mengerti perasaan saya? Tidak mengerti. Dang. Sekarang, kamu pasti sudah mengerti kan? Kita sudah putus. Ini maksudmu apa? Aduh, Chengcheng. Bagaimana mungkin kita putus? Hahaha. Saya hanya ingin menguji kamu. Sebenarnya saya dan Tian Miao tidak terjadi apa-apa. Di hati saya, dari awal sampai akhir, hanya ada kamu. Saya pikir kalau ada kesempatan, kita bisa saling adu. Ilmu Balladry. Uhuk. Cheng. Uhuk. Kita sudah bersama lebih dari 3 tahun. Tapi belum pernah benar-benar berkomunikasi dalam-dalam. Aku rasa hari ini kesempatan bagus, kita bisa ngobrol serius. Terbuka dan jujur. Kalau kamu memang pengen adu argumen sama aku, ya sudah. Aku temanin kamu deh. Ah. Oh iya, lupa kasih tahu. Aku sabuk hitam taekwondo loh. Yang penting kamu senang aja deh. Cheng. Duduk. Cheng. Aku penasaran aja, gimana sih caranya? Tiba-tiba jadi kaya raya gini. Masa sih Zihang? Jangan-jangan karena duit. Kamu mau balikan sama aku? Enggak kok, cuma penasaran aja. Gimana caranya kamu tiba-tiba beli mobil mewah 200 juta? Oh yang itu ya. Itu, aku beliin teman. Lagian bukan pakai duit sendiri. Apa katamu? Hahaha, kamu bercanda ya? Aku lihat si kakak Tian itu juga cukup hormat sama kamu. Kamu bohongin aku ya? Oh, urusan itu ya. Dengar ya, kamu harus jaga rahasia ini. Rahasia? Aku pasti nggak bakal kasih tahu siapa-siapa. Jangan mikir aneh-aneh, sebenarnya aku cuma aktor yang mereka sewa, ini sebenarnya. Perang internal antara kakak beradik keluarga Tian, kalau dipikir-pikir. Nggak ada hubungannya sama sekali sama aku. Beneran? Ya bener dong, mobil itu. Kan Tian Kun Jie yang suruh aku beli. Kamu, sama sekali nggak berubah. Masih Huang Qingqing yang dulu. Betul, cuma aku nggak nyangka, ternyata kamu beneran cinta sama aku. Aku Huang Cheng. Sungguh sangat beruntung. Zihang, mari kita bersama selamanya. Kamu masih mau sama aku? Otakmu kemasukan ya? Zihang, tadi kamu bilang masih ada aku di hatimu. Huang Cheng, kalau cuma pura-pura ngomong dari dong. Ngapain buang-buang waktu aku di sini? Orang rendahan kayak kamu. Masih mau sama aku? Mimpi di siang bolong aja sana. Zihang, kamu benar-benar tidak membuatku kecewa, ya? Aku peduli apa kamu kecewa atau tidak. Wanita sepertimu, seumur hidup. Tidak mungkin bisa bersamaku.
Ada apa? Orang dari keluarga Ji tahu keberadaan Anda. Mereka ingin bertemu dengan Anda besok, bagaimana menurut Anda? Mau di mana pertemuannya? Mereka punya sebuah resor pegunungan dengan sumber air panas, itu juga milik Anda. Kebetulan, kontrak perpanjangan produksi periode sebelumnya akan segera habis masa berlakunya. Bagaimana kalau kita atur pertemuan di resor sumber air panas saja, apakah boleh? Oke, atur saja. Baik. Oke, akan segera diatur. Oh hihi. Heran. Kamu kira Huang Cheng punya latar belakang apa sih? Kok sampai Tian Kunji pun takut padanya? Hei, baru saja dikirim pesan WeChat ke katanya. Sebenarnya hari ini Tian Kunjiang mengatur drama ini sendiri. Tujuannya untuk menghukum Tian Yao. Wang Cheng hanya aktor yang dia sewa saja. Nah, kalau begitu semua jadi masuk akal. Ada apa kakek? Sudah saya mengerti kakek, nanti saya akan persiapkan dengan baik. Ada apa? Kakek bilang besok pemilik asli resor sumber air panas akan datang, katanya mau bahas masalah kontrak perpanjangan produksi. Suruh saya persiapkan dengan baik. Nah, kamu harus manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Tentu dong. Halo 11-an, mau mandi air panas tidak? Mau kemana? Resor sumber air panas, ayo kita pergi bareng. Kamu juga mau ke resor sumber air panas ya? Siapa ITU Shiran? Cheng, dia besok juga mengajakku ke resor sumber air panas bermain. Dia pasti tidak bisa masuk ke sana dong. Kenapa? Kakekku selalu membersihkan tempat kalau menjamu klien besar seperti ini. Kalau statusnya tidak cukup, sama sekali tidak bisa masuk. Terus gimana dong? Suruh saja Huang Cheng datang lain hari. Pokoknya kalau pergi juga cuma sia-sia perjalanan saja. Pasti kamu itu Nona Huang ya? Benar, Tuan. Nona Huang benar-benar muda dan berbakat. Usianya seumuran dengan cucu saya. Jateng ke kamu akan datang. Dan bilang harus kenalan sama kamu. Dia siapin lagu piano khusus. Dan mau mainin buat kamu sendiri. Oke, kalian masuk dulu. Aku ada janji sama teman. Nunggu dia di sini. Oke, kami tunggu di dalam ya. Silakan. Cheng. Hai, 11-an. Huang Cheng, kamu beneran dateng? 11 gak kasih tahu. Hari ini tempat ini gak terima orang biasa? Ini siapa sih kampungan? Salah tempat kali. Dia Huang Cheng. Teman SMA gue, sok-sokan jadi anak orang kaya. Oh, ternyata orang biasa. Huang Cheng, ya? Aku ingat, dekat sini gak ada hal tebus. Kamu datangnya gimana? Ya pasti ada yang antar lah. Siapa yang anterin? Gaya banget. Jangan-jangan. Supir taksi? Haha. Kamu kayaknya benci banget sama aku. Atau, keluargamu cuma ngajarin kamu sopan santun kayak gini? Kamu tahu siapa si Fan Shao ini? Beresiko bicara sama dia kayak gitu. Gak tahu, dan gak mau tahu. Oh rada, Huang Cheng. Kamu kebanyakan acting, sok jadi orang penting. Gue kasih tahu, kalau gak ada urusan, cepetan pergi. Hari ini kami ada acara penting. Kenapa aku harus pergi? Bilangin takut kamu kaget. Soalnya hari ini di sini, kami mau terima orang penting. Orang kayak kamu di sini. Bisa buat mata orang penting itu jadi kotor. Oh gitu. Tapi, siapa yang bikin mata orang penting kotor? Belum tentu juga. Huang Cheng, apa kamu pikir, namamu ada kata warna? Langsung bisa buka tempat pewarnaan? Haha. Kata-katamu benar, Fan Shao. Tapi tempat pewarnaannya ini. Kayaknya agak gede ya. Oke, aku cuma tanya. Yakin mau aku pergi? Ah, jangan banyak omong. Mumpung belum gelap, gampang cari taksi. Cepetan pergi. Jinan, leluconmu keterlaluan. 11-an, kayaknya hari ini, kita cuma bisa main di tempat lain. Tunggu bentar. Telepon dulu. Halo, aku. Aku nggak masuk dulu, masih ada urusan. Dia telepon siapa ya? Mungkin mau batalkan tiket. Soalnya 1.000-2.000 buat dia itu udah uang gede banget, haha. Oke 11-an, kita pergi. Halo kakek, ada apa? Orang penting itu nggak jadi datang? Ada apa sih? Kok tadi Huang Cheng bilang mau pergi? Lalu orang penting itu langsung bilang nggak jadi? Oke kakek, aku ngerti. Kenapa? Aku juga nggak tahu. Kakek bilang ke aku, dia udah jemput orang penting itu, tapi orang itu tiba-tiba bilang nggak jadi datang. Gak apa-apa Jinan.
Kalau orang penting itu nggak bisa datang, kita ajak Ceng Ceng bareng aja. Baiklah, kalau bukan karena ngasih muka ke-11-an. Nggak mungkin kamu bisa masuk lingkaran kita. Terima kasih atas kebaikan Tuan Ci. Jinan, villa pemandian air panas keluargamu. Bagus banget ya. Memang nomor 1 di Longcheng. Pasti dong. Nggak cuma itu, Yu Tiange juga nyimpen semua. Koleksi kakekku seumur hidup. Setiap barang di sini. Kalau dijual harganya selanjut. Selera kakek Ci memang beda. Ada orang yang beruntung banget ya. Kesini jadi nambah pengalaman. Soalnya tempat ini biasanya nggak buka untuk umum. Chinan, aku dengar kakek Ci mau Menjamu orang penting itu di sini. Dengan standar tertinggi, kan? Ayah. Lihat lukisan ini, kayaknya karya maestro luar negeri. Lukisan gini disebut karya maestro? Kampungan ya kampungan. Ini namanya seni abstrak. Lukisan ini dilelang udah terjual 8 digit. Memang yang master fan yang ngerti. Beneran? Kok lukisan ini bisa semahal itu? Jangan sentuh. Lihat aja, jangan pegang-pegang. Kalau sampai jatuh rusak, kamu dijual aja nggak bakal cukup ganti ruginya. Huang Cheng Cheng, cepat taruh kembali. Setiap koleksi di sini diatur hati-hati sama kakekku. Kalau rusak, kamu nggak bakal sanggup tanggung jawab. Ya sudah, emang nggak ada yang menarik. Aduh. Huang Cheng Cheng. Sekarang benar-benar hancur. Stop. Kamu diam saja. Kan cuma jatuh ke lantai. Ambil aja lagi, selesai. Huang Cheng Cheng, jangan-jangan kamu sengaja? Aku tidak sengaja. Selesai. Ini barang antik yang harganya selanjut. Ini koleksi favorit kakekku. Huang Cheng Cheng, kamu tamat. Kali ini beneran tamat. Siapa di Yu Tiange? Kakek, aduh. Ini, gimana ini? Siapa? Siapa yang berani? Kakek, aku cuma mau ajak teman lihat-lihat Yu Tiange. Nggak nyangka bakal kejadian begini. Iya, benar. Pak Ci, untungnya toko besar itu nggak datang hari ini. Intinya siapa pelakunya? Aku nggak akan biarin dia. Nggak ada hubungannya sama kami. Semuanya dia sendiri yang ngelakuin. Siapa? Beraninya besar banget. Tunjukin mukamu. Aduh. Kamu. Pak Ci, jangan marah-marah, nanti sakit. Dasar pembuat onar. Cepat-cepat sujud minta maaf sama Pak Ci. Kamu. Pak Ci. Lunang, ambil barang dari kamu. Dasar cewek, kamu, diam. Aduh. Pak Tian, aku ingat lukisan ini. Ini koleksi Bapak kan? Huang Cheng Cheng yang Jerusakan. Jarasaken? Iya, Pak Tian. Semuanya gara-gara Huang Cheng Cheng ini. Ngel mau ambil lukisan itu, akhirnya jatuh dan rusak. Dia sendirian yang lakuin, nggak ada hubungannya sama kami. Sama sekali bukan begitu. Ceng Ceng sama sekali nggak sengaja. Intinya, lukisan ini rusak karena dia kan? Kalau memang harus ganti rugi. Ayo balik, Ceng. Iya dong, aku kan nggak sengaja. Lukisan ini kan favorit bos saya. Harganya lebih dari 10 juta. Memang lukisannya jatuh dari tanganku, tapi tanggung jawab utamanya bukan aku. Bukan kamu? Huang Cheng Cheng, kami semua lihat. Lukisan ini jatuh dari tanganmu ke lantai. Iya kan? Sekarang kamu nggak mau ngaku lagi? Kayaknya kamu cuma takut bayar, masih ajang les. Lukisan ini memang baru saja aku ambil. Alasan aku bilang tanggung jawabnya bukan aku, karena waktu aku mau pasang lukisannya kembali, paku di tembok ini longgar, jadi jatuh. Alasan yang begitu buruk. Menurutmu Tianzong bakal percaya? Aku percaya, Tianzong, Anda bilang apa? Aku bilang aku percaya. Aduh. Paku kendor itu hal biasa kok. Cuma aku yang kurang jaga, bikin Nona cantik kaget. Nona cantik, aku minta maaf ya. APA, Tianzong, Anda bercanda? Udah selesai, gimana menurutmu? Ya, Huang Cheng Cheng. Walaupun Tianzong nggak masalahin kamu. Kamu pecahin vas favorit kakekku. Kakekku juga nggak bakal lepasin kamu, jangan-jangan. Kakek Ci bilang gak bakal lepasin kamu, gak apa-apa. Kakek, Anda bilang apa? Ini kan koleksi favorit Anda. Vas pecah, orangnya juga pecah, gak apa-apa. Orangnya, gak apa-apa? Kakek, maksud Anda apa? Aku, aduh.
Bapak-bapak ini kalau lagi semangat suka gagap, begini Pak. Kita ngobrol berdua aja ya. Ada apa bilang ke aku? Aduh jangan buru-buru. Dengar dulu, Nona Huang lagi nggak mau. Ketahuan identitas, harus dirahasiakan. Kalau di sana ada yang perlu disampaikan, aku yang sampaikan. Tolongin aku. Atur cucuku ketemu Nona Huang. Dia udah siap semua. Oke, aku ngerti. Kakek, udah baik kan? Cepat-cepat ke 3619, tamu-tamu. Tamu penting dateng, aku ngerti, aku siapin sekarang. Tian Kunjie ini ngajak ke sini buat apa? Sekarang villa pemandian air panas saingannya ke Tatia. Sampai ada acara kayak gini. Kalau ini diposting di medsos, bakal rame banget. Kok kamu? Itu yang harusnya aku tanya. Cinan kelihatannya biasa aja. Ternyata mainnya kayak gini. Diam lo. Kamu juga pakai anti kan? Kopi tumpah di baju, gitu aja. Ini bunga ini jangan-jangan. Diam. Jinan, kamu ke papa? Aku dengar suaramu langsung lari ke sini. Bantu aku. Kalian, Kenapa kalian berdua di satu kamar? Udah cukup. Huang Cheng, jelaskan baik-baik. Apa? Jangan-jangan, setelah mengunjungi villa pemandian air panas, kau jadi punya niat yang tidak seharusnya pada Cinan, kan? Ceng, beneran begitu? Wah, bukan gitu. 11 ran. Jangan percaya mereka. Kakek, kenapa? Yang nungguin aku di kamar. Bukan orang penting sama sekali. ITU Huang Cheng. Iya, untung aku lari cepat. KK kau lari. Iya, aku gak bisa lari gitu aja. Dia juga merekam videoku, ini gak bisa dibiarkan. Aduh, maksudku kau bunuh dia. Kakek paham banget. Kalau gak bunuh dia, gimana lega hatiku? Aduh. Kau, pergi. Aku pergi sekarang. Kau pergi sana. Pergi aja, jangan pernah balik lagi. Huang Cheng. Aku gak akan lepasin kau, Cinan. Aku bantu selesaikan cewek cantik ini. Oh, Apa salahku sampai kalian benci banget? orang rendahan kayak kau, cuma lihat istana surga aja. Udah salah besar. Fenjun, gila lu? Ceng apa ngapain kau? Berusaha kau ngomong gitu? Shiran, kenapa bela dia? Aku gak bela, ngomong fakta. Malah kau, diam-diam pergi, muncul di sini. Pakai ginian, ada niat lain, ya? Aku, Gu Shiran. Maksudmu, Cinan pakai ginian? Khusus buat dia lihat? Aku gak bilang gitu, cuma penasaran aja. Bener kata kau, aku sengaja pakai ginian. Tapi buat persiapan ketemu orang penting itu. Nah, gitu dong. Apa bedanya? Orang penting itu lihat aku main piano, itu kehormatan. Tapi gelit sama kau, Huang Cheng. Itu penghinaan buat aku. Aku. Aku apa? Cengker ya? Cepat hapus video rekamanku itu. Kalau tidak, aku akan menghilangkanmu. Hentikan. Kakek, kamu bunuh. Kamu dengarkan? Kakekku bilang mau membunuhmu. Aduh. Kamu bodoh sekali. Kakek, kenapa pukul aku? Aku memang mau pukul kamu. Aku dia.
Kakek, kamu mau bilang apa sih? Aku tahu apa yang mau dikatakan kakek Ci. Tuan Ci, sebelum bertindak, bukankah sebaiknya tanya dulu? Identitas lawan? Identitas. Tuan Tian, kamu bilang Huang Qingqing. Identitasnya aku masih belum tahu. Dari SMA udah tahu. Dulu dia miskin banget, sampai makan di sekolah aja nggak mampu. Mau punya identitas apa lagi? Cewek ini pakaiannya semua barang pasar loak. Masa bisa jadi orang penting? Terkadang, apa yang dilihat mata belum tentu nyata. Jangan nilai orang dari penampilan. Air laut tak bisa ditakar dengan gayung. Kalau begitu, tolong beri tahu aku, Tuan Tian. Huang Chengcheng itu putri keluarga mana? Dia itu identitas apa sih? Putri pewaris grup konglomerat, putri keluarga besar. Huang Qingqing. Orang tuamu kerja APA? Orang tua aku? Nggak tahu. Kakakku bilang kayaknya mereka pekerja tambang. Pekerja tambang? Anak pekerja tambang, Sambang APA? Tapi bagaimana kalau tambangnya? Juga punya keluarganya? APA? Tuan Tian, kamu bercanda ya? Maksudmu keluarganya punya tambang? Dia ini dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ada yang mirip putri kaya sedikit pun? Menurutmu, putri kaya itu harus seperti apa? Harus seperti kalian, arogan dan semena-mena. Bicara mulut penuh mau orang mati? Kalau begitu, aku memang bukan putri kaya. Aku tahu kamu bukan. Nona Huang ini. Masih belum mau buka identitas. Aku harus bantu dia. Tuan Chi, Sol hari ini. Bisakah lihat wajahku? Jangan dituntut lagi. Tuan Tian, kamu terus-terusan Membantu Huang Qingqing. Hanya karena dia pernah bantu kamu? Bisa dibilang begitu. Baiklah, kalau begitu, hari ini lihat wajah Tuan Tian. Urusan ini selesai. Wah, terima kasih banyak Tuan Ci sudah memberi maaf. Siran, ayo kita pergi. Huang Qingqing, aku beritahu kamu. Jangan terlalu senang dulu. Penghinaan hari ini, cepat atau lambat akan kubalas. Kamu harus berterima kasih pada Tuan Tian yang menyelamatkan nyawamu hari ini. Baiklah, kalau begitu kutunggu. Kutunggu saja. Nona Huang, silakan minum teh. Nona Huang, proyek Haishuo sudah selesai dibangun. Siapa yang akan Anda serahkan untuk mengoperasikannya? Saat ini ada 3 keluarga yang memenuhi syarat mengoperasikan Haishuo. Ini data mereka. Karena sudah kamu seleksi, seharusnya tidak ada masalah kan? Bisa dibilang begitu, seharusnya tidak ada masalah. Saat ini 3 keluarga itu ada di sebelah. Bagaimana kalau saya enter and then we mereka? Ah, tidak usah. Baik. Ayam jago kecil, pilih kacang-kacang, pilih kiri. Pilih kanan, siapa yang kena pilih itu dia. Dia saja. Ah, Buka dong. baik-baik. Menurut kalian, Huang Jia akhirnya akan pilih siapa untuk mengelola Hotel Haishuo? Kenapa sampai sekarang belum ada hasilnya, hal sebesar ini? Pasti perlu pertimbangan matang dari lain kali. Siapapun yang bisa dapatkan Hotel Haishuo. Bisa jadi dia adalah Tian Kunji berikutnya. Tampaknya, kalian sudah tidak sabar ingin menggantikan posisi saya Tian ya. Tuan Tian, kata-kata APA ITU. Siapapun di antara kami yang dapat kesempatan ini. Hanya akan lebih giat lagi membaktikan diri pada Huang Jia. Kata-kata itu bagus. Tuan Tian, tidak tahu pilihan Huang Jia kali ini siapa? Kilyarga fan. Terima kasih Tuan Tian. Terima kasih saya untuk APA. Kamu seharusnya lebih banyak berterima kasih pada Nona Huang. Terima kasih banyak Nona Huang. Tolong Tuan Tian sampaikan terima kasih saya, baik. Tuan Tian, Nona Huang ini. Kenapa pilih keluarga Fan? Tuan Gu, apakah Anda meremehkan keluarga kami Fan? Atau meragukan keputusan Nona Huang? Hei, bukan maksud begitu. Pilihan Nona Huang. Pasti ada maksud mendalamnya. Upacara pembukaan segera dimulai, kamu siapkan saja. Nona Huang akan datang sendiri untuk hadir. Aneh, siang bolong begini, kok perusahaan sepi ya? Kak Cheng Cheng. Kami kira bos yang balik. Kamu nggak tahu nih, Baru berapa saat kamu pergi? Tian Yao tiba-tiba mengundurkan diri.
Shuko dipromosikan jadi manajer umum. Loh, sekarang perusahaan ini benar-benar sudah berubah total. Baru kemarin, perusahaan sudah memutuskan bekerja sama dengan Hotel Haishuo. Kira-kira nanti mereka bakal berhasil besar-besaran, deh. Hari ini mereka semua pergi ke upacara pembukaannya. Terus kenapa kamu nggak pergi? Masalah apa lagi sih? Kita diasingkan, dong? Oh ayah, Chen. Barang-barangmu udah aku kemasin semua, termasuk tanaman sukulenmu juga. Aku rawat dengan baik, loh. Terima kasih. Kotak ini sangat penting buatku. Oh iya. Kalian mau nggak pergi ke Hotel Haishuo? APA? Hai Shuo. Selamat datang Nona Huang. Wah gila. Kenapa orang-orang di sini menghormati kamu banget? Iya, Kak Cheng, kamu kayak pemilik tempat ini. Kalian bisa anggap seperti itu juga. Hotel Haishuo ini adalah hotel dengan standar tertinggi di kawasan timur. Aku tahu kamu bicara begitu cuma takut kita dihina. Kak Cheng, omongan ini cuma boleh kita omongin di antara kita doang. Soalnya marga kamu juga nggak cocok loh. Hah, gimana maksudnya? Kamu tahu 3 keluarga besar nggak? Yang dapatkan Hotel Haishuo ini adalah keluarga fan dari 3 keluarga besar itu. Yang dapatkan Hotel Haishuo ini memang keluarga fan. Tapi di balik keluarga fan masih ada orang lain. Nggak mungkin lah, 3 keluarga besar itu sudah puncak kekuasaan. Kakcheng, apakah itu Tuan Fan? Kayaknya aku pernah lihat fotonya di internet. Orang-orang di sekitarnya pasti juga anak orang kaya kelas atas kan? Mereka berjalan ke arah kita nih. Jangan-jangan mereka mau usir kita keluar ya? Gimana nih? Lebih baik kita cepat keluar aja yuk. Ceng. Apa yang terjadi ini? Jangan-jangan Kakcheng Kino dikat sama mereka? Jangan-jangan Kakcheng juga anak orang kaya? Siapa mereka itu? Huang Qingcheng. Aku menjanji sama, Shiran untuk bawa kamu satu orang masak. Kenapa kamu bawa banyak orang? Ternyata kita masuk. Pakai koneksi orang lainnya. Maaf Tuan Fan, kami tidak tahu menahu solani. Kita langsung keluar aja. Tunggu, kalian kan aku yang bawa masuk. Gak ada yang bisa usir kalian. Huang Qingcheng, aku Casey Meka. Kamu malah makin jadi ya? Apa kamu gak tahu hari ini? Hari besar APA? Bukannya cuma buka hotel? Kok orang biasa gak boleh masuk? Kamu kira ini warung kaki lima? Ini Hotel Haishuo. Tempat khusus buat orang-orang atas dan kaya raya. Ini baru pertama kali aku dengar. Siapa yang bikin aturan? Tentu aku yang bikin. Mulai hari ini, Hotel Haishuo ini milik keluarga fan. Dan aku adalah satu-satunya penerusnya. Semua di sini, aku yang pegang kendali. Wah, keluarga fan ya? Hotel ini diserahin ke kalian, buta banget. Huang Qingcheng, kamu pura-pura APA. Kamu cuma ngandelin. Sedikit hibangin Shiran sama Tian Kunjia. Lalu nampang makin mainem kemana-mana. Kamu sendiri? Gak punya kemampuan dan modal apa-apa. Gimana kamu tahu aku gak punya? Kamu punya apa? Mau nakut-nakutin aku pakai Tian Wenji lagi? Aku kasih tahu, mulai hari ini. Hotel Haiseng ini milik keluarga fan. Gak lama lagi. Hidup bakal sejajar sama Tian Kunjia. Percaya gak? Bahkan kalau aku tampar kamu sekarang, dia lihat bakal bantu kamu. Atau bantu aku? Berhenti. Kamu mau ngapain? Kenapa, Tuan Tian? Mau menghukum aku? Karena sampah rendahan? Menghukum kamu? Hah? Kayaknya gak perlu deh. Nona Huang, Kepala 3 keluarga besar mau menemui Anda. apakah Anda ada waktu sekarang? Oke, kebetulan aku juga ada urusan mau bicara sama mereka. Kalian main dulu. Kebetulan aku juga ada urusan yang harus diselesaikan. Minggir. Huang Qingcheng, kamu berhenti. Aku izinin kamu pergi. Aduh, Ngapain ribut sama cewek? Kak Cheng itu orangnya baik. Adik ini cantik juga ya. Boleh tahu namanya siapa? Aku, Yang. gini deh, meski kalian gak punya undangan. Tapi udah dateng, aku ajak keliling-keliling aja. Jadi kita gak perlu pergi? Ya gak perlulah. Semua di sini, aku yang pegang kendali. Semuanya. Ini adalah Nona Huang. Salam hormat pada Nona Huang. Sudah, tak perlu terlalu formal. Nona Huang memang berbakat di usia muda, baru bertemu hari ini. Bagai semut melihat bintang. Selain itu, saya ingin berterima kasih pada Nona Huang. Karena percaya pada keluarga fan, mempercayakan pengelolaan Hotel Haishuo. Yang sangat penting ini kepada keluarga fan. Kamu adalah pemegang kekuasaan keluarga fan.
Fen Jun adalah anakmu. Benar, anak saya. Apakah dia menyinggung Anda? Sayalah yang menyinggung Tuan Fen. Keluarga Fen berani sekali. Kapan saya pernah bilang, orang biasa tidak boleh masuk? Saya tidak. Saat saya baru tadi. Fen Jun sedang mengangkat tangannya. Sepertinya hendak menampar Nona Huang. Ini, Nona Huang, saya benar-benar tidak tahu. Fen Jun dia pasti tidak tahu identitas asli Anda. Jadi tidak sengaja menyinggung Anda. Jadi keluarga Fen bersikap seperti ini pada orang biasa? Tidak, bikin IT maksudnya. Nona Huang, katakan saja, apa yang harus saya lakukan? Mulai, cabut status Fen Jun sebagai penerus waris. Mulai sekarang. Saya tidak ingin melihat orang ini dimanapun lagi. Baik, saya akan laksanakan. Tuan Wang ah. Saat Fen Jun melakukan hal-hal ini, anak kesayanganmu ikut membantu. APA. Nona Huang, saya sekarang segera mencabut statusnya sebagai penerus waris. Nona Huang, 11 ran saya tidak menyinggung Anda kan? Tidak. Lain kali saya akan berkunjung ke keluarga Gu. Baik, siap sambut kedatangan Anda, Nona Huang. Kami berdua segera menyusun perjanjian. Mengusir kedua anak durhaka ini dari keluarga. Pergilah. Baik, Sudah, tak ada urusan lain. Saya pergi dulu. Kak Cheng, Burek. Yang ya. Tenang, cerita pelan-pelan. Yang dibawa oleh dua anak rangkai itu ke dalam kamar. Apa? Lepaskan aku. Fen Jun, dasar kau. Huang Cheng. Berani sekali kau. Hari ini Hotel Highseng baru buka. Kau malah berbuat hal gila di kamar. Apa yang kau lakukan? Tak perlu kau ikut camper. Halo. Hei Shu, segera ke sini. Kok di mana-mana ada kau? Apa kau tahu siapa kami sebenarnya? Ada APA, Fan Shao? Dia mereka berdua tiba-tiba masak. Bagaimana ini? Zhang, mulai hari ini, kalian dipecat. Mulai sekarang, kalian diblokir selamanya. Tuan Shu, kasih kesempatan lagi. Aku punya keluarga yang harus dinafkahi. Mau pertahankan pekerjaan? Itu tergantung Nona Yang. Aku, Yang, kau bodoh ya. Kesempatan bagus ini, kalau ikut Fan Shao. Masa depanmu cerah. Bukan begitu. Yang, jangan bilang aku tak kasih kesempatan. Kalau kau bersikap seperti ini, aku terpaksa blokir kalian. Cuma pekerjaan, paling-paling aku berhenti. Berhenti. Pikirkan istri dan anakmu. Pikirkan cicilan mobil dan rumahmu. Yakin mau berhenti? Aku setuju. Jangan sampai Zheng Zheng jadi korban karena aku. Huang Cheng. Kau lihat sendiri. Sekarang pihak yang bersangkutan setuju. Masih ngapain di sini? Pergi. Setuju? Buka matamu lebar-lebar. Keadaannya sekarang ini karena dipaksa olehmu. Diam kau. Kau yang harus diam. Keluargamu tak dididik baik. Hari ini, aku yang akan mendidik kalian dengan baik. Kau selesai. Ini 2 penerus dari 3 keluarga besar. Oh iya, lupa kasih tahu. Mulai hari ini, kalian bukan penerus keluarga masing-masing lagi. Kau siapa? Berani kasih tahu aku? Tutup pintunya. Siapa yang berani? Aku tahu. Huang Cheng. Hari ini baik. Gu 11 ran maupun Tian Kunjia. Tak ada yang bisa selamatkan kau. Setuju? Buka matamu lebar-lebar. Keadaannya sekarang ini karena dipaksa olehmu. Diam kau. Kau yang harus diam. Keluargamu tak dididik baik. Hari ini, aku akan menggantikan mereka untuk memberi pelajaran yang baik padamu. Kamu selesai. Ini adalah 2 pewaris dari 3 keluarga besar. Oh ya, lupa kasih tahu. Mulai hari ini, kalian semua bukan pewaris keluarga masing-masing lagi. Kamu siapa sih? Kamu yang kasih tahu aku? Tutup pintunya. Siapa yang berani? Baik. Huang Cheng. Hari ini baik itu. Gu Siran maupun Tian Kunjie. Tidak ada yang bisa melindungimu. Benarkah? Hahaha, yang Master Fan. Wah, sombong sekali kamu. Benar-benar ngomongin Cao Cao langsung datang. Yang Master Fan, ada urusan apa yang seru banget? Hari ini mau grand opening, kamu malah di sini. Ngerjain hal kayak gini, cocok nggak? Jangan kira aku takut sama kamu. Mulai hari ini, ayahku akan sejajar denganmu. Kamu masih ingat kalau ayahmu sejajar denganku? Coba bilang. Kalau ayahmu tahu kamu di hari grand opening. Ngerjain hal kayak gini. Apakah posisi pewarismu masih aman? Benar-benar ngomongin Cao langsung datang. Yang Master Fan, ada urusan apa yang seru banget?
Hari ini mau grand opening, kamu malah di sini. Ngerjain hal kayak gini, cocok nggak? Jangan kira aku takut sama kamu. Mulai hari ini, ayahku akan sejajar denganmu. Kamu masih ingat kalau ayahmu sejajar denganku? Coba bilang. Kalau ayahmu tahu kamu di hari grand opening. Ngerjain hal kayak gini. Apakah posisi pewarismu masih aman? Konyol. Ayahku tegang gak sih buat ngebatalin posisi pewarisku? Cuma karena seorang wanita biasa? Ya, kita lihat saja nanti, yang Master Fan. Upacara pembukaan mau mulai. Jangan tunda urusan penting. Kalian berdua, urusan kita belum selesai. Nanti kita lanjutin. Wang Chengcheng, kamu cepat-cepat sujud dan minta maaf sama yang Master Fan nanti. Kalau nggak, kamu selesai. Kamu yang selesai, aku nggak ada hubungannya. Wang Chengcheng, kamu cuma orang biasa. Jangan sombong. Modal apa yang kamu punya buat sombong di sini? Kak Chengcheng, maaf. Aku yang bikin kamu kena masalah. Ini bukan salahmu. Aku ada ide. Nanti pas gunting kita, suruh yang naik ke atas. Hah? Hakian, Kak Ceng Ceng cuma bercanda. Jangan dipikirin. Oh ya, Hakian. Baru saja terima kasih sudah membantuku. Tidak apa-apa. Suruh yang naik panggung untuk gunting pita. Baik. Nona besar, bawahan mengerti. Bawahan. Fan Jun, tadi kamu pergi kemana? Enggak pergi kemana-mana. Kamu kenapa? Siapa yang mukulin kamu? Siapa lagi kalau kerja? Bajingan yang gak tahu diri itu. APA. Siapa berani nyukilin kamu? Aku nggak percaya. Cheng Cheng bukan orang seperti itu. 11 run. Mereka bilang kamu mukulin Fan Jun. Benar nggak? Iya, aku yang mukulin. Dua-duanya aku pukul. Wang Cheng Cheng, kamu keterlaluan banget. Antang Fan Xiao baik hati. Nggak mau berurusan sama kamu. Kalau orang lain, udah nggak tahu kamu mati gimana. Dia baik hati? Kenapa kamu nggak tanya? Kenapa aku mukulin dia? Wang Chengcheng, kamu buruan sujud minta maaf sama Fan Shao. Kalau nggak, kamu selesai. Kamu yang selesai, nggak ada hubungannya sama aku. Wang Chengcheng, kamu cuma orang biasa. Bisa nggak jangan sok jago? Modal apa kamu buat sok jago di sini? Kak Chengcheng, maaf. Aku yang ngerusakin kamu. Ini bukan urusanmu. Aku ada ide. Nanti pas gunting kita, suruh yang aja yang naik. Hah? Hakian, Kak Cheng Cheng cuma bercanda. Jangan dipikirin. Oh ya, Hakian. Baru saja terima kasih sudah membantuku. Tidak apa-apa. Suruh yang naik panggung untuk gunting pita. Baik. Nona besar, bawahan mengerti. Bawahan. Fan Jun, tadi kamu pergi kemana? Enggak pergi kemana-mana. Kamu kenapa? Siapa yang mukulin kamu? Siapa lagi kalau kerja? Tentu saja Wang Cheng Cheng. Bajingan yang gak tahu diri itu. APA. Siapa berani nyukilin kamu? Aku nggak percaya. Cheng Cheng bukan orang seperti itu. 11 run. Katanya kamu memukul Fan Jun itu benar ya? Ya, aku pukul. Keduanya aku pukul. Wang Cheng Cheng, kamu keterlaluan banget. Untungnya Fan Xiao baik hati. Nggak mau ribut sama kamu. Kalau orang lain, udah nggak tahu kamu mati gimana. Dia baik hati? Kenapa kamu nggak tanya? Kenapa aku pukul dia? Kenapa sih? Jinan, upacara pembukaan sebentar lagi dimulai. Aku nggak mau ribut soal ini sama dia. Ya, Fan Xiao. Sekarang udah jadi pemimpin Hotel Haishuo. Sebentar lagi mau naik motong pita. Kita jangan bahas lagi hal-hal yang nggak enak ini. Motong pita. Dia nggak usah ikut deh. Fan Xiao itu penerus keluarga fan kita. Kalau dia nggak pergi, siapa yang mau pergi? Yang, kamu aja yang pergi. Yang, siapa yang? Temanku. Cememyo, Kirain, putri dari keluarga mana gitu. Di acara kayak gini, aku sama 11 ran aja nggak layak naik. Apalagi dia? Cemanmyo. Kamu emang nggak layak naik. Tapi kalau 11 ran mau, seharusnya nggak masalah. 11 ran, kamu mau? Aku sih nggak usah. Hakap, Wang Cheng Cheng. Aku muak sama omong kosongmu. Upacara pembukaan Hotel Haishuo sekarang resmi dimulai. Sekarang, mari kita sambut manajer umum grup Haishuo untuk naik ke panggung memotong pita. Fan Jun, ayo naik. Kakek masih nungguin kamu. Jangan tunda waktu baiknya. Wang Shi, kamu ikut naik sama aku. Aku, betul. Kita kan saudara. Keadaan Longcheng ke depannya akan kita kendalikan. Oak, Silicon Fan Shao. Yang kamu aja yang pergi. Mau nggak? Kalau kamu nggak pergi, aku yang pergi. Ayah, aku mau motong pita. Hotel Haishuo di tangan aku. Ayah tenang aja. Bangsat. Ayah, kamu ngapain? Pikir baik-baik, kamu ngapain aja? Aku nggak ngapa-ngapain. Udahlah. Ini nanti dibahas lagi. Motong pita dulu. Kamu ngapain? Paman Fan
Fan Shao suruh aku motong pita bareng. Apa hak kalian untuk ikut dalam pemotongan pita ini? Paman Fan, ucapanmu itu terlalu berlebihan kan? Ayahku masih duduk di bawah sana loh. Sudahlah. Mungkin aku melakukan sesuatu yang membuat ayah marah. Sabarlah dulu. Hei, apa yang kamu lakukan lagi? Ayah, aku adalah pemimpin grup Haishuo. Acara pemotongan pita ini, orang yang akan memotong pita sudah ditunjuk langsung oleh Nona Besar. APA. Baiklah, kalau sudah ditunjuk langsung oleh Nona Besar. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Sekarang mari kita dengan tepuk tangan yang meriah Menyambut tamu istimewa hari ini untuk meresmikan pembukaan grup Haishuo kami. Dan melakukan pemotongan pita. Dia adalah Nona Yang Yang. Silakan. Tunggu, ayah. Apa hak dia? Untuk memotong pita menggantikan saya? Tentu saja dia punya hak. Kalau dia punya hak, apalagi aku pasti lebih berhak. Kamu itu siapa? Berani membandingkan dirimu dengan Nona Yang? Ayah, aku adalah putramu. Mulai hari ini, bukan lagi. Aku sudah memberitahu Penggakura. Menarik kembali semua harta yang ada di namamu. Mencabut hakmu sebagai ahli waris. Aku. Ini sungguhan. Semua perusahaan milik Fenjun sudah diganti namanya. Nama baru setelah diganti adalah Atas nama Yang Yang. Ini tidak benar. Wangxi, cepat minta ayahmu untuk memohonkan ampun buatku. Ayah. Kakak. Jangan bantu dia, pikirkan dirimu sendiri dulu. Aku sudah menarik kembali semua harta yang ada di namamu. Pada saat yang sama, juga mencabut statusmu sebagai ahli waris. APA. Yang Yang. Siapa kamu sebenarnya? Bagaimana bisa kamu memiliki kekuatan sehebat ini? Aku tidak tahu. Kakak Cheng Cheng yang menyuruhku melakukan ini. Huang Ching Cheng. Jangan dia adalah. Tidak mungkin. Itu benar-benar tidak mungkin. Siapa dia sebenarnya? Penjaga. Usir mereka berdua keluar dari sini. Ayah. Nona Yang Yang, mulai hari ini, semua harta milik mereka berdua akan dialihkan ke namamu. Dan kamu menjadi pemimpin Hotel Haishuo. Tempat ini sudah disiapkan untukmu. Ini tidak bisa tidak. Ah, tidak masalah. Saya akan mengirim tim manajemen profesional untuk membantumu. Baiklah. Silakan. Oh. Selamat untukmu, Yang Yang. Mulai sekarang kamu pasti akan menjadi orang hebat. Wah Nona Yang, saya sudah melihat sejak lama bahwa kamu luar biasa. Nanti tolong bimbing kami banyak di perusahaan kami. Bos Shu tenang saja. Dulunya bagaimana kamu menjaga kami. Nanti bagaimana kami menjaga kamu. Apa yang kamu pikirkan? Tidak ada. Cheng Cheng, ini mungkin kali terakhir aku bertanya padamu. Aku akan bertunangan. Apa? Bertunangan? Pasanganku itu wanita kaya dan cantik, cocok secara status keluarga. Aku semula berpikir kamu akan berbeda dari orang lain. Siapa sangka? Kamu sebagai sahabat terbaikku, nanti kamu harus memberiku amplop uang yang besar. Baik. Tidak masalah. Nanti aku akan kirim undangan untukmu. Baik. Cheng Cheng, apa kamu tidak punya? Yang ingin kamu katakan padaku? Selamat menikah. Cheng Cheng. Aku masih ada urusan, saya pergi dulu. Aku selalu anggap dia sebagai sahabat terbaikku. Tapi mengapa saat ini hatiku terasa kosong seperti ada yang hilang? Cheng Cheng, kamu telah menyinggung orang yang tidak boleh kamu singgung. Hanya dengan menikahi dia, aku bisa melindungimu sepanjang hidup. Aku akan segera menikah. Pertemuan ini adalah perpisahan selamanya. Selamat tinggal. Nona Huang, Hari ini adalah pernikahan 11-an. Apakah ada hal yang saya minta kamu siapkan sudah siap? sudah siap. Bagus. Apakah kamu sudah menemukan siapa orang yang akan dinikahi 11-an? Sudah.
Sudah ketemu. Tian Miao, putra dari keluarga Tian Kunjia. Apa yang sebenarnya terjadi? Nona. Sudah ketemu memang, tapi wanita ini. Dulu aku mengusirmu ke luar negeri, tak disangka sekarang. Kau malah jadi kaki tanggon kapitalis asing. Siapkan mobil, kita culik dia sekarang. Sayap. Shiran, kamu tampan sekali pakai baju ini. Lepaskan tangan kotormu. Gu Shiran, jangan lupa. Di belakangku ada konglomerat asing yang bisa membuat Huang Chengcheng lenyap dalam sekejap. Alasan dia masih hidup sampai sekarang adalah untuk menunggu hari ini saat aku dan pangeran impianku menikah. Jangan kecewakan aku ya. Asal kau bebaskan Cheng Cheng. Aku tak akan mengecewakanmu. Baik, upacara dimulai. Senyumlah, aku sengaja mengundang konglomerat asing daerah sebagai saksi pernikahan kita. Tuan Gu Shiran, apakah Anda bersedia menikahi Nona Tian Miao? Baik dalam susah maupun senang, sehat maupun sakit. Aku, Aku tidak setuju. Cheng Cheng. Kau mau apa kesini? Tentu saja untuk merebut orang. 11 Ran, kau dipaksa oleh sampah ini. Kenapa tidak bilang padaku? Huang Chengcheng. Surga tidak kau masuki, neraka malah kau datangi sendiri. Bukankah sudah kuperingatkan, jangan sentuh orang di sekitarku? Kau lupa. Berdasarkan apa kau memperingatkanku? Aku bereho. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Gu Shiran. Hari ini aku pasti menikahinya. Jangan cemberut begitu. Jangan kira dengan dukungan Tian Kunjia kau bisa berbuat apa-apa. Sekalipun jatuh tang hari ini, aku tetap akan menghabisi dia. Mau menghabisi siapa? Tian Miao, aku mengirimmu ke luar negeri, berani-beraninya kau kembali. Keluarga Tian kecil, apa artinya? Kiberdaho. Dengan statusku sekarang, kau tak bisa berbuat apa-apa. Cheng Cheng, cepat pergi dari sini. Bahkan jika kembali, takdirku takkan lepas dari pernikahan politik. Siapa bilang itu takdirmu? Sekalipun benar. Kalau begitu, nikahi saja aku. Cheng Cheng, biarkan Tian Miao. Ada konglomerat daerah nomor 1 di luar negeri. Yang sudah juga membantunya mencaplok industri 3 keluarga besar di kota Long. Jadi kali ini jangan bandel, cepat pergi dari sini. Huang Chengcheng. Kalau dia, Tian Kunjia, adalah latar belakangmu, maka aku beritahu sekarang. Itu jauh dari cukup. Kamu salah paham satu hal, justru sebaliknya. Akulah latar belakang Tian Kunjia. APA? Tian Kanji? Kamu demi satu orang, pertaruhkan seluruh keluarga Tian. Bermusuhan dengan konglomerat daerah. Iya, memang begitu. Kenapa? Aku mau lihat siapa yang berani memberimu nyali. Tian Miao adalah perwakilan kota Long kami. Siapa yang berani melawannya, sama dengan melawan aku. Terima kasih, Ketua Daerah. Huang Chengcheng, ayo lanjutkan kesombonganmu. Kok jadi diam? Si Pat berlutut, minta maaf pada Ketua Daerah. Kamu suruh siapa berlutut? Kakak. Aku salah, Tuan. Tuan, Dia adikku, juga calon pengelola masa depan. Industri keluarga Huang bersamaku, berani kamu mengganggunya? Aku tidak tahu, maaf aku salah, aku rela menghilang. ini tidak mungkin. Sipat bawa orang yang mengganggu pandangan ini, bawa turuan. Cheng Cheng. Bukan, Nona Besar Huang. Kamu tiba-tiba panggil begitu. Oh, aneh banget. Kenapa kamu tidak pernah bilang padaku? Kamu punya latar belakang seperti itu. Aku pernah bilang kan, kalian semua tidak percaya. Tadi kamu bilang mau menikah denganku. Beneran? Iya, seumur hidup hanya kamu yang kumau.